Markus pasal 3 ayat 13 sampai 19. Kemudian naiklah Yesus ke atas bukit. Ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya dan mereka pun datang kepadanya. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia dan untuk diutus memberitakan Injil, dan diberinya kuasa untuk mengusir setan. Ke-12 orang yang ditetapkannya itu ialah Simon yang diberinya nama Petrus, Yakobus anak Zebedius, dan Yohanes saudara Yakobus. Yang keduanya diberinya nama Boanerges yang berarti anak-anak guru. Selanjutnya Andreas, Filipus, Bartolomius, Matius, Thomas, Yakobus anak Alfius, Tadeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Baca juga Yesaya pasal 6 ayat 8. Ditetapkan untuk memberitakan Injil. Saudara-saudara, roh-roh jahat dilarang untuk memberitakan tentang Injil karena mereka najis di hadapan Allah. Lalu siapakah yang akan berbicara dan memberitakan Kristus? Dalam Markus pasal 3 ayat 15 memberitahu kita siapa yang diberi mandat. Tentu bukan roh-roh yang najis, tetapi setiap murid Kristus yang telah dibersihkan oleh pengampunan dan pengudusan darah Kristus. Merekalah yang dipanggil Allah dan ditetapkan untuk memberitakan Injil. Ada panggilan yang umum kepada semua orang Kristen untuk memberitakan Injil Kristus. Matius 28 ayat 18 sampai 20, Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi ada juga panggilan yang khusus kepada sejumlah orang untuk terlibat dalam pelayanan firman dalam penuh waktu. Para misionaris, para gembala jemaat. Mereka dipilih dari antara jemaat untuk melayani jemaat Tuhan. Inilah juga yang kita lihat di sini dalam pemanggilan atas ke-12 murid. Saudara-saudara, bagaimana seseorang bisa mengetahui apakah dirinya telah menerima panggilan khusus untuk pelayanan penuh waktu? Kita mengetahui bahwa kita dipanggil untuk pelayanan penuh waktu jika kita mendapati diri kita tidak bisa menolak panggilan ilahi dan keyakinan untuk melakukan itu. Markus 3 ayat 13. Bukan kita yang memanggil diri kita, tetapi panggilan itu datang dari Allah. Ketika Allah memanggil, kamu tidak mungkin bisa menolak panggilan itu. Karena setiap orang percaya kepada Kristus, maka dia dimeteraikan oleh Roh Kudus. Jika Roh Allah ada dan tinggal di dalam diri seseorang, maka ketika mendengar panggilan atau perintah untuk memberitakan Injil, pasti akan taat. Inilah yang terjadi dalam panggilan kepada keselamatan, dan ini juga yang terjadi dalam panggilan kepada pelayanan. Jadi tidak mungkin orang yang menerima keselamatan tetapi menolak pelayanan. Tidak ada orang yang menerima pengampunan tetapi menolak untuk pergi memberitakan Injil. Firman Tuhan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Yohanes 15 ayat 16. Ini bisa disamakan dengan pengalaman kelahiran kembali yang kedua kalinya. Kamu tidak bisa menjawab panggilan itu. Kamu akan tiba pada keyakinan yang kuat dan kamu akan memiliki kerinduan yang intens untuk masuk ke dalam pelayanan. Kamu tidak mungkin menolak panggilan itu. Saudara-saudara, panggilan pelayanan penuh waktu akan membawa seseorang memasuki pelatihan biblikal, teologis, pastoral penuh waktu untuk menyertai dia dan untuk diutusnya memberitakan Injil. Markus 3 ayat 14. Bersedia adalah hal yang penting, tetapi kemampuan juga sama pentingnya, bahkan lebih penting. Ketika Tuhan memanggil, Dia juga akan memberikan kepadamu karunia-karunia rohania
yang diperlukan untuk pelayanan tersebut. Dan selama pelatihanmu di sebuah seminari Alkitab atau sekarang sering umum dipakai istilah sekolah tinggi teologi, karunia-karunia yang diberikan kepadamu itu akan ditumbuhkan dan dibimbing. Hal yang perlu kita doakan, ada yang bersedia melayani tetapi tidak mau dilatih dalam pendidikan formal. Ada juga yang sudah mengikuti pendidikan formal tetapi tidak mau menyerahkan diri melayani penuh waktu. Saudara-saudara, firman Tuhan mengatakan, tuaian masih banyak tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Matius 9 ayat 38. Saudara-saudara, dengarkanlah firman Tuhan ini. Siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Yesaya pasal 6 ayat 8. Adakah dirimu tergerak seperti Yesaya? Adakah kerinduan di hatimu untuk memenuhi panggilan Tuhan? Sekaranglah waktunya untuk berkata, Tuhan, inilah aku, dan utuslah aku. Saudara-saudara, belajarlah firman Tuhan dengan tekun, maka kita akan mengerti kehendak Allah, yaitu panggilan Allah. Haor Ministry.